Pemerintah Kota Kediri menyerahkan SK kenaikan pangkat, bantuan langsung tunai atau BLT, dan bonus bagi atlet berprestasi pada Porprov Jawa Timur 9. Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati pada apel pagi yang berlangsung di halaman Balai Kota Kediri, Selasa 9 Desember 2025. Turut hadir Wakil Wali Kota Kediri Kawimudin, PJ Sekda M. Ferry Jatmiko, perwakilan Forkopimda, asisten, staf ahli, kepala OPD, ketua KONI, camat, dan tamu undangan lainnya.
Apel pagi hari Selasa tanggal 9 bulan Desember tahun 2025 dalam rangka penyerahan SKKP secara simbolis, bantuan BLT dari DBHJHT Kota Kediri secara simbolis, dan juga penyerahan apresiasi insan olahraga berprestasi pada Porprov Jatim 9 tahun 2025 secara simbolis dimulai. Pemimpin apel memasuki lapangan. Rangkaian apel pagi diawali dengan komandan upacara memasuki lapangan, penghormatan kepada inspektur upacara, pembacaan visi misi Kota Kediri, amanat inspektur upacara, dan doa. Siap! Rek! Latihan penghormatan. Hormat! Rek! Tegak! Rek! Hormat! Rek! Tiba di tempat. Siap! Rek! Penghormatan pasukan. Pada pembina apel. Hormat! Rek! Tegak! Rek! Laporan pemimpin apel. Siap! Laksanakan. Pembacaan visi dan misi Kota Kediri Mapan ditirukan peserta apel. Visi misi Kota Kediri Mapan. Visi membangun Kota Kediri yang mapan, kota yang maju, agamis, produktif, aman, ngangeni. Misi 1. Kota Kediri maju. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang merata dan penguatan infrastruktur berkelanjutan. 2. Kota Kediri agamis. Memperkuat kehidupan sosial yang berketuhanan dengan nilai kemanusiaan. 3. Kota Kediri produktif. Mewujudkan produktivitas sumber daya manusia. 4. Kota Kediri aman. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, responsif, dan berintegritas. 5. Kota Kediri ngangeni. Mewujudkan kota yang rapi, indah, bersih, bertumpu pada pembangunan pariwisata, dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Atas kenaikan pangkat ASN, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengapresiasi kinerja dan dedikasi dalam menjalankan tugas melayani masyarakat Kota Kediri.
Mbak Vinanda berharap momentum ini menjadi dorongan bagi seluruh pegawai agar terus meningkatkan kualitas kerja, serta menjadi bagian dari ASN berakhlak dan bangga melayani masyarakat. Yang saya hormati segenap asisten sekretaris daerah dan staf ahli, dan juga hadir di sini Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Kediri. Kemudian yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Hadir juga Ketua KONI Kota Kediri, dan juga seluruh pelatih atlet Kota Kediri, kemudian penerima SK kenaikan pangkat, dan seluruh penerima manfaat bantuan serta seluruh peserta apel pagi. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada penerima SK kenaikan pangkat. Nantinya akan diserahkan SK kenaikan pangkat kepada 30 orang. Tentunya ini bukan hadiah Bapak Ibu sekalian, tetapi ini adalah sebuah pengakuan atas dedikasi dan kerja keras dari Bapak Ibu yang menerima SK kenaikan pangkat pada pagi hari ini. Sekaligus nanti juga ada penyerahan secara simbolis berupa bantuan langsung tunai kepada 50 orang buruh pabrik rokok dan juga kepada orang kategori fakir miskin sejumlah 49 orang. Dan para penerima manfaat ini sebelumnya juga sudah memasuki berbagai tahapan verifikasi serta validasi, mulai dari usulan kelurahan pada Dinsos, dan tentunya ini disesuaikan dengan data DTSEN yang telah dipersyaratkan. Sesuai informasi bahwa BLT ini akan dijadwalkan dan diserahkan secara bertahap pada penerima manfaat, baik di kelurahan melalui perbankan maupun nantinya juga penyerahan dilakukan di kantor dinas sosial. Adanya BLT ini merupakan bentuk kehadiran dan komitmen pemerintah kota dalam mendukung masyarakat yang membutuhkan agar dapat terus bertahan, berkembang, serta sejahtera. Harapannya ini nanti bisa membantu meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga. Selain itu, ini juga bisa meringankan kebutuhan warga Kota Kediri. Dan saya titip pesan kepada para penerima manfaat untuk mempergunakan BLT ini dengan sebaik-baiknya untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan lain sebagainya. Dan ini juga bisa menjadi pengingat bahwa pemerintah Kota Kediri selalu berupaya untuk menjaga kesejahteraan masyarakat di berbagai lapisan. Bapak Ibu yang saya banggakan, pada kesempatan yang baik ini kita juga menyerahkan bonus bagi 78 pelatih. Boleh angkat tangan pelatihnya? Boleh kasih tepuk tangannya dulu. Sekaligus kita juga memberikan bonus kepada 246 atlet Kota Kediri yang telah berjuang dalam provinsi. Serta tali asih pada 15 atlet yang telah berjuang pada kejuaraan Paralimpik Provinsi tahun 2020. Jadi kemarin Kota Kediri telah meraih 175 medali dengan komposisi 69 emas, kemudian 53 perak, dan 53 perunggu, sehingga menempati peringkat yang luar biasa. Kemudian untuk gelaran Keporprofan ke Parprov, Kota Kediri berhasil meraih 15 medali dengan rincian 6 emas, kemudian 6 perak dan 3 perunggu. Dengan kontingen Kota Kediri, satu berhasil menduduki juara umum 3 se-Jawa Timur.
Tentunya prestasi yang telah diraih telah membawa nama harum Kota Kediri, sekaligus ini menunjukkan bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan semangat juang, kita mampu bersaing dan berdiri sejajar dengan daerah lain. Atas nama pemerintah Kota Kediri, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh atlet dan pelatih. Semoga bonus yang diberikan dapat menjadi penyemangat untuk terus mengukir prestasi yang lebih baik lagi di masa yang akan mendatang, baik tingkat provinsi, nasional maupun internasional. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita jadikan apel pagi ini sebagai pengingat bahwa setiap dari kita memegang peranannya masing-masing. ASN meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, terus berdaya, dan para atlet membawa prestasi bagi Kota Kediri. Semua tentunya bergerak dalam satu tujuan, yaitu mewujudkan Kota Kediri yang maju, agamis, produktif, aman, dan ngangeni. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kerja keras dan dedikasi panjenengan sedoyo. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Hakim, Maha Penyayang. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kami yang hadir dalam apel apresiasi insan olahraga berprestasi, serta penyerahan kenaikan pangkat ASN pemerintah Kota Kediri, serta penyerahan PLT, dengan hati yang tulus mengadakan doa memohon rahmat, ridha, dan bimbingan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, kami bersyukur atas segala nikmat, kesehatan, dan kesempatan yang Engkau limpahkan, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan ini dengan penuh hikmah. Kami bersyukur atas prestasi atlet-atlet Kota Kediri yang telah mengharumkan nama daerah pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur ke-9 tahun 2025. Jadikanlah prestasi mereka sebagai pemicu semangat, motivasi, dan langkah awal untuk meraih keberhasilan yang lebih besar di masa mendatang. Ya Allah, karuniakanlah kepada para atlet, pelatih, ofisial, dan seluruh insan olahraga kekuatan, keteguhan, tekad, serta akhlak mulia. Bimbinglah mereka untuk senantiasa menjunjung sportivitas, disiplin, dan komitmen dalam mengembangkan potensi diri demi kemajuan olahraga di Kota Kediri. Ya Allah, Zat yang Maha mengangkat derajat, pada hari ini pula Engkau telah berkenan memberikan anugerah kenaikan pangkat kepada para aparatur sipil negara pemerintah Kota Kediri. Jadikanlah kenaikan pangkat ini sebagai tambahan amanah yang membawa keberkahan, peningkatan integritas, profesionalisme, serta semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah, jadikanlah program bantuan ini sebagai sarana untuk meringankan beban masyarakat kami. Mudahkanlah segala urusan mereka, lapangkanlah rezeki mereka, kuatkan mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin disilakan duduk kembali. Laporan pemimpin apel. Terima kasih, bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada pembina apel. Hore!
Apel pagi selesai, pembina apel berkenan meninggalkan tempat. Pasukan diistirahatkan untuk menyaksikan rangkaian kegiatan berikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, sesaat lagi kita akan menyaksikan sebuah persembahan spesial dari teman-teman atlet kita dari cabang olahraga Wusu. Sebelumnya saya ingin dengar semangat dan teriakannya dari teman-teman atlet Kota Kediri. Salam olahraga Kota Kediri. Tepuk tangannya luar biasa untuk atlet-atlet berprestasinya Kota Kediri. Bapak Ibu yang kami hormati, sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama persembahan spesial dari cabang olahraga Wusu. Dari cabang olahraga Wusu ini pernah menjadi juara 3 pada Porprov Jatim 9 di Malang tahun 2025 kemarin. Kemudian juara 1 Kejurprov tahun 2025. Dan yang terakhir prestasi di tahun 2025 adalah juara 3 Kejurnas Nanggung dan Nandau tahun 2025. Hadirin, dengan iringan tepuk tangan yang begitu luar biasa, inilah persembahan spesial dari cabang olahraga Wusu. Dalam apel penyerahan SK kenaikan pangkat, bantuan langsung tunai atau BLT dan bonus bagi atlet berprestasi pada Porprov Jawa Timur 9 juga dimeriahkan dengan tampilan atlet wushu berprestasi Kota Kediri.
종일토록 멍하니 앉아 어떤 공상들이 할까 Ketua KONI Kota Kediri Eko Agus Koko mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Kediri yang memberikan bonus kepada atlet dan pelatih sebagai penyemangat untuk terus mengukir prestasi lebih tinggi di masa mendatang, baik di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Terkait hari ini Pak, bisa jelaskan Pak apresiasinya dari Pemkot sendiri seperti apa Pak? Oke, jadi hari ini apresiasi untuk atlet-atlet Porprov yang kemarin berlaga di Malang Raya ke-9 ya. Kita raihan medali cukup signifikan juga, dan ini merupakan termin kedua untuk pembayaran bonus. Karena kemarin anggaran juga karena bonus kita tingkatkan, akhirnya yang penting meningkat walaupun itu 2 kali pembayaran. Dukungan untuk para atlet sendiri untuk kejuaraan berikutnya seperti apa Pak? Jadi atlet sekarang masih juga on fire untuk menyongsong di 2027 Porprov ke-10 di Surabaya. Teman-teman pelatih beserta anak-anak atlet sudah mulai ikut merasakan nanti di 2027 semangatnya luar biasa, latihannya juga luar biasa. Ada ucapan terima kasih untuk Pemkot sendiri Pak? Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah kota yang hari ini sudah selesai untuk pembayaran bonus para atlet Porprov. Jadi kita mengucapkan terima kasih
Semoga kedepannya KONI juga akan lebih sukses lagi prestasinya, dan pemerintah juga akan lebih bagaimana untuk olahraga ini perhatiannya sangat kita tunggu-tunggu, itu luar biasa. Target Porprov tahun depan seperti apa? Target Porprov di 2027 kita bismillah 85 emas ya, walaupun masih ini di 2026, karena saya harus meningkatkan prestasi-prestasi atlet dari Kota Kediri. Baru Anwar sebagai volunteer atau pendamping dari teman-teman dari atlet disabilitas Kota Kediri. Tanggapan tentang apresiasi yang dilaksanakan pada pagi hari ini? Tanggapan saya sangat meriah. Cuman kalau boleh saya itu intinya apresiasi yang diberikan kepada atlet-atlet disabilitas itu bisa disetarakan sama atlet-atlet yang dari KONI. Ada berapa cabur nih Pak? Kalau di Kota Kediri yang ada latihannya itu sementara ini 2 cabur, atletik sama renang. Ya. Yang kemarin dapat juara semua? Dapat, alhamdulillah. Di kategori apa? Kategori lari 100 meter, 200, 400, lempar, lompat, gitu. Dapat penghargaan berapa sih Pak? Penghargaan? Dapatnya berapa? Medali emas, medalinya? Ya. Untuk medali emas 3 juta, untuk peraknya 2 juta, dan perunggunya 1 juta. Ucapan terima kasih untuk Pemkot Kediri Pak. Oke, untuk pemerintah Kota Kediri, saya mewakili NPTI Kota Kediri, saya berterima kasih atas apresiasi yang diberikan hari ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik. Kita ikuti bersama prosesi penyerahan penghargaan. Untuk itu kami undang dengan hormat Wali Kota Kediri, Wakil Wali Kota Kediri, beserta jajaran Forkopimda Plus Kota Kediri atau yang mewakili. Kami juga mengundang para penerima untuk bersiap menuju ke depan. Agenda pertama yang diserahkan dalam apel adalah SK kenaikan pangkat ASN periode 1 Desember 2025. Penerimanya ada 30 ASN. Mbak Wali mengingatkan kenaikan pangkat bukan hanya tanda penghargaan atas kinerja yang telah dijalankan selama ini, tetapi juga amanah untuk menjaga integritas, meningkatkan profesionalitas, dan meneguhkan kembali komitmen pelayanan publik. Perwakilan golongan 4 atas nama Bapak Adi Sutrisno dari bagian Prokopim Kota Kediri. Kembali mohon izin. Selanjutnya perwakilan dari golongan 3 atas nama Ibu Reni Maswiati dari Dinas Kesehatan Kota Kediri. Berikutnya perwakilan dari golongan 2 atas nama Bapak Supriyanto dari Kecamatan Mojoroto. Penyerahan kepada perwakilan 10 penerima BLT DPHJAT Kota Kediri tahun 2025. Yang pertama kepada perwakilan fakir miskin ada Saudara P. Maya Anasita. Terima kasih. Selanjutnya Saudara Prima Christian S. Bapak Ibu 1212 campur. Berikutnya Saudari Yuyun Supriyati. Berikutnya Bapak Ibu Saudara Muhammad Fariza Atun Aroma. Berikutnya atas nama Saudara Nanang Widianto.
Selanjutnya untuk buruh pabrik rokok, ada Saudara Hendro Cahyono. Selanjutnya ada Saudara Yanfari Eko Prasetyo. Berikutnya Anissa Cindy. Selanjutnya Bapak Ibu Saudari Serly Octavia. Dan terakhir Saudari Irfati Cahyaningrum. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan saksikan untuk penyerahan penghargaan kepada perwakilan atlet berprestasi atau insan olahraga berprestasi. Kita awali dari Paralimpik dulu. Untuk Paralimpik Provinsi Jawa Timur, kejuaraan Paralimpik Provinsi Jawa Timur Kota Kediri masuk ke 3 besar. Yang pertama, peraih medali emas kejuaraan Paralimpik Provinsi Jawa Timur 2025. Pemberian tali asih berikutnya. Selain itu, sebagai upaya untuk terus mendorong membawa nama harum Kota Kediri, Wali Kota Kediri juga mengapresiasi atlet berprestasi yang telah berjuang dalam Pekan Olahraga Provinsi Porprov 9 Jawa Timur tahun 2025. Kejuaraan Paralimpik Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Berikutnya tali asih akan diberikan kepada pelatih Kejuaraan Paralimpik Provinsi Jawa Timur 2025. Penyerahan apresiasi kepada atlet berprestasi, yakni bonus bagi 78 pelatih dan 246 atlet Kota Kediri yang berjuang dalam Pekan Olahraga Provinsi Porprov 9 Jawa Timur tahun 2025. Bonus yang diberikan sebesar Rp2.833.000. Lalu penyerahan tali asih kepada 15 atlet yang berjuang pada kejuaraan Paralimpik Provinsi atau Keparprov Jawa Timur tahun 2025. Untuk peraih medali emas Rp3 juta, medali perak Rp2 juta, medali perunggu Rp1 juta, pelatih Rp2,5 juta dan pendamping Rp1,5 juta. Berikutnya peraih medali perak atas nama Kakak Aditya Putra Tio dari cabang olahraga senam. Peraih medali perak selanjutnya atas nama Selita Fania Putri dari cabang olahraga selam. Berikutnya peraih medali perunggu atas nama Jeffy Wildan Al-Fatah dari cabang olahraga pencak silat. Kemudian pada gelaran Porprov Kota Kediri meraih peringkat 4 dengan 175 medali yang komposisinya 69 emas, 53 perak, dan 53 perunggu. Lalu untuk gelaran Keparprov, Kota Kediri berhasil meraih 15 medali dengan rincian 6 emas, 6 perak, dan 3 perunggu. Dengan kontingen 1 Kota Kediri berhasil menduduki juara umum 3 se-Jawa Timur. Prestasi yang telah diraih membawa nama harum Kota Kediri, sekaligus menunjukkan bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan semangat juang, para atlet mampu bersaing dan berdiri sejajar dengan daerah lain. Yang akan diserahkan oleh Wali Kota Kediri kepada Ketua Umum KONI Kota Kediri dan mohon mendampingi Kepala Disbud Parpora Kota Kediri. Sekali lagi saya ingin dengan teriakan. Terima kasih. Penyerahan selesai. Selanjutnya berkenan untuk foto bersama dengan seluruh atlet ataupun insan olahraga
kemudian ini juga bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga semoga nanti bantuan ini bisa meningkatkan stabilitas ekonomi dan mengurangi bisa memenuhi kebutuhan dari warga Kota Kediri. Kalau BLT ini kira-kira kurang lebih sekitar 7.000 orang. 7.000 orang baik dari buruh rokok, tadi ada 50 orang, kemudian nantinya diberikan juga kepada fakir miskin 49 orang, kemudian ada juga diberikan ke orang disabilitas berat, ini sekitar kurang lebih ada 50 orang juga, lebih 50 orang. Jadi total seluruhnya ada sekitar 7.000 gitu. Selain BLT terkait KONI tadi Bu, seperti apa harapannya? KONI harapannya ini juga bisa menjadi pemacu semangat, titik awal anak-anak nantinya bisa mendapatkan prestasi yang lebih gemilang lagi, karena kita lihat tadi kan bukan hanya yang dapat emas, tapi dapat perak juga dapat perunggu juga dapat. Nah nanti yang dapat perak, dapat perunggu ini harapannya ke depan bisa dapat emas, dan yang sudah dapat emas tingkat provinsi nanti bisa menang lagi di tingkat nasional bahkan internasional gitu. Jadi tadi diberikan pada pelatih KONI atau person atlet? Tadi pelatih 79 orang, kemudian atlet sekitar 246 orang. Itu langsung ke masing-masing penerima, nanti akan disalurkan melalui transfer gitu. Ya. Terima kasih. Setelah penyerahan SK, Mbak Wali menyerahkan bantuan langsung tunai atau BLT kepada penerima manfaat. Hari ini diserahkan kepada 50 orang buruh pabrik rokok dan 49 orang kategori fakir miskin. Untuk buruh pabrik rokok menerima Rp1 juta dan fakir miskin menerima Rp1,2 juta. Para penerima manfaat ini sebelumnya sudah memasuki berbagai tahapan verifikasi dan validasi, mulai dari usulan kelurahan pada Dinsos sesuai desil DTSEN yang telah dipersyaratkan. BLT ini akan dijadwalkan diserahkan secara bertahap pada para penerima manfaat baik di kelurahan melalui perbankan maupun dinas sosial. Untuk buruh pabrik rokok syaratnya ber-KTP Kota Kediri, meskipun ia bekerja di pabrik rokok luar Kota Kediri. Untuk fakir miskin syaratnya masuk dalam DTSEN desil 1-3 yang belum pernah menerima bantuan dari pusat. Sementara terkait bantuan BLT DBHCHT kepada buruh pabrik rokok akan disalurkan bertahap. Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Muttaqin, mengatakan BLT DBHCHT itu menyasar masyarakat yang bekerja di industri rokok tak hanya di Kota Kediri, melainkan buruh rokok di Kota Kediri dan sekitarnya. Bantuan BLT DBHCHT itu, lanjut Imam, diberikan kepada 4.674 penerima manfaat. Masing-masing penerima manfaat mendapatkan bantuan senilai Rp1 juta. Imam berharap bantuan itu dapat meringankan beban perekonomian masyarakat buruh pabrik rokok. Bantuan itu merupakan wujud kepedulian pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Kota Kediri berapa? Jadi ada 6 kategori untuk penerima BLT kita pada kesempatan ini yang rencananya kita salurkan secara bertahap. Yang pertama kategori BLT untuk buruh pabrik rokok, itu kurang lebih sekitar 4.674. Kemudian untuk fakir miskin kurang lebih 1.594. Kemudian untuk anak yatim 1.291. Kemudian untuk lansia 491. Dan untuk ODKB itu sebanyak 55. ODKB itu orang dengan kedisabilitasan berat. Mas, ini dimakan mulai kapan sampai kapan? Mulai hari ini, per hari ini sampai nanti tanggal 14, hari Minggu. Untuk tahun ini ada data pembaruan atau tidak? Pembaruan akan dilaksanakan di bulan Desember ini dari Kemensos yang melakukan pembaruan. Kira-kira estimasi ada berapa orang untuk data yang baru? Kurang lebih sekitar ribuan ya Mas, kalau total pasnya saya tidak tahu, saya harus lihat datanya, jadi kurang lebih ribuan. Harapan panjenengan untuk penyaluran ini semoga seperti yang tadi disampaikan Mbak Wali ya, semoga
Ini bisa meningkatkan taraf perekonomian, membantu perekonomian keluarga penerima, sehingga nantinya bisa berdaya hingga sampai tahun 2026. Pak, kalau kualifikasinya sendiri untuk penerimaan BLT-nya apa Pak? Itu kan ada katanya dari Pak Jasin. Jadi untuk yang buruh pabrik rokok jelas ya, dia itu ber-KTP kota, walaupun dia itu bekerjanya mungkin di kota Blitar, di Tulungagung, di Trenggalek, yang penting dia ber-KTP kota dan dia buruh pabrik rokok, secara otomatis dia memang mendapatkan bantuan langsung tunai ini. Kemudian untuk yang fakir miskin itu desil 1 sampai 3. Masyarakat desil 1 sampai 3 yang belum pernah menerima bantuan dari pusat. Oke, kemudian untuk anak yatim itu desil 1 sampai 5, usianya 0 sampai 18 tahun. Kemudian untuk lanjut usia itu desil 1 sampai 3, usianya di atas 60 tahun. Ya. Jadi untuk penyalurannya nanti tunai atau? Tunai. Yang di luar kota? Yang di luar kota kita akan serahkan ke pabriknya. Jadi kita salurkan lewat pabrik rokoknya masing-masing. Ya, dari cukai Pak ya? Semuanya atau? Semuanya. Bantuan hari ini? Ya. Cukai semua Pak ya? Salah satu penerima manfaat Bu Wimi Nurul Laili, warga kurang mampu yang termasuk dalam kategori desil 1 hingga 3 dan belum pernah menerima bantuan dari pemerintah pusat, mengaku senang dan bersyukur atas bantuan langsung tunai atau BLT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT yang diberikan pemerintah Kota Kediri. Ia menyampaikan bahwa bantuan tersebut sangat membantu meringankan beban kebutuhan sehari-hari. Bu Wimi juga berterima kasih kepada Pemkot Kediri yang telah memperhatikan kondisi warganya melalui penyaluran bantuan tepat sasaran. Ini ada ucapan terima kasih Bu untuk Mbak Wali. Iya betul, iya. Untuk Bu Wali Kota dan semua stafnya, matur suwun sangat. Rakyat kecil seperti saya yang bukan tulang punggung ya, bukan tulang rusuk tapi tulang belulang ya. Jadi dapat bantuan bersyukur ya, matur suwun sangat Bu Wali, matur suwun sangat sedanten ya, Allah Akbar. Ya alhamdulillah matur suwun sangat. Sebelumnya sudah mendapatkan bantuan seperti ini belum? Baru hari ini. Baru kali ini iya, ya. Untuk yang di DBHCT ini ya. Iya ini. Oh. Ya, dapat PKH enggak Bu? Boten. Jadi nggak pernah dapat bantuan kayu ya? Iya, baru ini. Beras ya, kalau beras dapat ya. Beras aja ya Bu ya. Ya matur suwun sangat Bu Wali ya Allah. Persyaratannya mudah nggak Bu? Untuk mengajukan. Pengajuannya kan kemarin dulu itu saya pernah datang ke balai desa ya, ke Pak siapa itu, Pak Darmawan, Pak saya kalau ada bantuan untuk saya mohon didaftarkan karena saya masih banyak tunggaan ya untuk anak-anak sekolah saya ya. Saya pasti punya hutang di sekolahan pasti. Saya baru kali ini ya Bu. Iya senang nanti untuk anak-anak sekolah ini. Untuk tanggungan putrani pun sekolah ada berapa Bu? Anaknya sekolah totalnya ya? Totalnya saya kurang tahu karena yang di SMK 2 itu saya masih bayar 2 bulan. Jadi selama tahun ini saya belum pernah bayar. Saya nyicil 2 bulan saja, itu pun yang bukan keseluruhannya ya. Jadi nanti ini untuk tambahan biaya sekolah anak ya? Ini untuk anak yang, sementara ini untuk anak yang kuliah tanggal 22 harus lunas sekitar 700 ya. Terus sama untuk anak yang SMK 2 ya. Nama lengkap panjenengan Bu? Penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang masuk kategori kurang mampu dan penyerahan SK kenaikan pangkat dapat menjadi motivasi bagi seluruh ASN untuk terus meningkatkan kinerja, profesionalitas, dan integritas dalam memberikan pelayanan publik. Tim Liputan, Toho TV.